Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ratih Kumalasari, jurusan Manajemen UPN Veteran Yogyakarta dari KKN Angkatan 76, kelompok AB 76113 GK di Dusun Wiloso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan program kerja kami, yaitu penyuluhan pembuatan e-commerce untuk meningkatkan daya saing UMKM warga sekitar di Dusun Wiloso. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, baik Bapak maupun Ibu dan adik-adik sekalian yang telah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk menyimak video ini dari awal hingga akhir nanti. Sebelum memasuki pembahasan kita terkait pembuatan e-commerce, alangkah baiknya saya akan menjelaskan apa itu e-commerce sendiri. Nah, e-commerce sendiri ini merupakan perdagangan elektronik atau model bisnis di era masa kini yang memungkinkan perusahaan, industri rumah tangga, ataupun individu bisa menjual maupun membeli barang melalui internet atau via online. Hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet, mulai dari makanan, kerajinan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, maupun investasi itu bisa dibeli lewat e-commerce. Jadi singkatnya, e-commerce itu sendiri adalah cara jual beli modern melalui jejaring sosial atau melalui online tanpa ada bentuk fisik yang bisa kita lihat dari barang maupun toko itu sendiri. Jadi istilahnya kita punya toko tapi nggak ada bentuknya gitu. Biasanya kan orang kalau beli ke warung itu ada, kita bisa lihat barang ataupun orang yang jual. Tapi kalau misal di e-commerce ini, orang yang jual dan barangnya itu hanya sebatas foto aja yang diupload di platform yang dipilih dari toko tersebut. Lalu di Dusun Wiloso sendiri ini memiliki banyak sumber perekonomian yang berpotensi berkembang di era digital saat ini. Di antaranya ada sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui e-commerce, banyak produk-produk hasil kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Seringkali orang itu menyamakan antara e-commerce dan marketplace, padahal dua istilah ini tuh berbeda. Jadi marketplace sendiri merupakan pasar online-nya gitu. Marketplace itu salah satu model dari e-commerce. Jadi ada e-commerce, lalu di dalam e-commerce ini ada marketplace gitu. Jadi berbeda ya antara dua istilah ini gitu. Nah, e-commerce sendiri itu merupakan segala bentuk jual beli yang melalui online, baik melalui media sosial seperti melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, ataupun melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, OLX, dan lain sebagainya. Nah, semua itu disebut e-commerce gitu. Nah, lalu mengapa sih kita harus membuka pasar digital atau pasar online? Banyak banget manfaatnya ketika kita go digital atau kita mulai membuka pasar online kita gitu. Yang pertama itu target pasar kita tuh sangat luas, hampir seluruh Indonesia itu bisa menjangkau kita. Walaupun kita ada di Gunung Kidul, tapi yang ada di Merauke, di Papua sana itu bisa tahu kalau kita jualan getuk misalnya. Mungkin mereka juga kepo apa sih getuk itu gitu kan. Lalu yang kedua itu kita bisa mengerjakan pekerjaan ini itu dari rumah. Nah, fleksibel sekali waktunya. Misalnya ibu-ibu di sini yang mungkin sebagai ibu rumah tangga bisa disambi nyuci, bisa disambi ngomong anak, jadi bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan rumah. Lalu syarat yang diperlukan itu juga sangatlah mudah, cukup punya nomor HP, jaringan internet, dan produk yang akan dijual.
Yang keempat itu hampir seluruh populasi penduduk di Indonesia ini sudah terhubung dan memakai internet. Jadi udah banyak banget orang di Indonesia, baik yang di desa, di kota maupun di pelosok itu tuh sudah terhubung dengan internet. Hampir semuanya juga sudah mempunyai Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Juga menurut riset, Indonesia itu merupakan negara konsumtif dan menempati posisi pertama negara dengan pengguna e-commerce tertinggi di dunia pada April 2021 lalu. Jadi banyak banget manfaat yang bisa diambil jika kita mau memulai beradaptasi dan membuka toko online kita di era digital seperti ini. Lalu kita akan membahas ke pembahasan inti kita, yaitu di sini saya akan melakukan penyuluhan pembuatan e-commerce. Kenapa saya memilih e-commerce? Karena e-commerce ini mudah sekali untuk dibuatnya dan mudah sekali syaratnya. Selain itu, e-commerce juga merupakan salah satu sarana untuk jual beli. Memang di situ tempatnya gitu, dan saya mengambil e-commerce Shopee. Dengan membuka toko online kita di Shopee Indonesia, kita bisa jadi bos sendiri untuk diri kita sendiri dari rumah, dan bisa dilakukan melalui aplikasi Shopee di HP ibu dan bapak masing-masing karena caranya lebih mudah. Syarat yang diperlukan atau alat-alat yang diperlukan itu juga hanya memerlukan handphone, jaringan internet, nomor HP yang aktif, dan koneksi internet. Selain itu, untuk toko kita sendiri yaitu memerlukan nama toko dan foto produk dari produk yang akan kita jual. Langsung saja kita akan mulai membuat toko di Shopee. Pertama-tama Bapak Ibu harus mendownload aplikasi Shopee di Play Store terlebih dahulu. Kita buka Play Store lalu telusuri Shopee Indonesia. Kita klik dan install. Kita tunggu penginstalan. Setelah itu kita buka aplikasi tersebut. Di pojok kanan bawah ada tulisan saya. Nah, kita buka saya, lalu ada di pojok kanan atas ada tulisan daftar. Kita klik daftar di situ, lalu masukkan nomor telepon yang aktif. Setelah dimasukkan nomor telepon ada verifikasi. Ini digunakan untuk mengetahui bahwa kita bukan robot ya Ibu Bapak. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kode verifikasi dan klik lanjut saja. Nah, kita masukkan password. Ini harus 1 huruf besar dan setelahnya huruf kecil disertai dengan angka minimal 8 huruf. Setelah itu klik lanjut. Nah, ini adalah toko Shopee kita. Untuk mulai jual, klik mulai jual lalu tambahkan produk. Nah, di sini kita bisa mengatur jasa kirim yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita masukkan alamat toko dulu yang ada di atas, nama lengkap, dan nomor telepon. Lalu gunakan lokasi saat ini saja untuk mempermudah. Setelah itu beri nama jalan dan gedung. Kita klik nama jalan dan gedung lalu diisi ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah kita akan menempatkan PIN lokasi titik di mana rumah kita berada. Kita akan mencari. Nah, di situ sudah ketemu lokasinya. Kita lepas saja lalu konfirmasi. Jika sudah tinggal kirim. Nah, setelah dikirim, kita bisa mengatur jasa kirim toko yang tersedia. Kita juga bisa menambahkan jasa kirim tokonya. Lalu setelah itu, kita bisa menambahkan foto dari produk. Nah, kita udah siapin ya tadi foto produk. Kali ini saya pakai produk walang goreng khas Gunung Kidul. Nah, ini produk dari Gareng. Kita beli nama produknya belalang goreng khas Gunung Kidul. Lalu setelah itu kita beri deskripsi produknya yang spesifik. Jadi beri deskripsi produk yang spesifik agar orang tahu kita jualan apa. Setelah itu kita pilih kategori makanan aja, lalu atur mereknya tidak ada merek. Lalu setelah itu kita atur masa penyimpanannya 3 bulan. Lalu setelah itu kita atur harga, stok, dan lain sebagainya. Pastikan
Semua yang bertanda bintang merah itu terisi ya Bapak Ibu, karena itu wajib terisi. Lalu atur berat produk, di sini beratnya 250 gram. Nah, setelah itu atur ongkos kirimnya. Sebelumnya atur harga dulu, harganya 45.000, lalu stoknya ada berapa, stok di rumah. Nah, terus setelah itu kita atur ongkos kirimnya itu otomatis setelah kita mengisi berat produk di ongkos kirim. Nah, kita cek melalui reguler. Jadi jangan cek yang saya akan menunggu ongkos kirim ya Bapak Ibu, itu tetap nonaktif. Lalu setelah itu, setelah selesai semua, kita cek lagi apakah masih ada yang kurang atau tidak. Oh, itu di atas kita mau ganti sampulnya, jadi kita ganti sampulnya yang ada labelnya lalu tampilkan. Nah, produk yang Bapak Ibu akan jual sudah ditampilkan oleh Shopee. Kita bisa cek di saya, di profil kita tuh, produk saya udah ada ya Bapak Ibu, satu. Nah, ini bisa di-share lewat WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa juga melalui toko, link toko itu di bawah. Nah, Shopee bisa di copy lalu disebarkan di grup-grup Bapak Ibu masing-masing. Lalu selanjutnya kita akan mengatur melengkapi profil dari toko kita. Kita cari tadi di toko saya, lalu klik asisten penjualan. Nah, kita klik lagi profil toko, lalu kita lengkapi dari nama toko. Nama toko ini bisa digantinya 30 hari sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung ganti aja nama toko yang kira-kira bisa dicari orang gitu. Gunung Kidul Market. Di sini saya pakai nama toko ini, lalu tambahkan foto atau video untuk profil dari toko kita. Di sini saya pakai asal saja karena ini hanya contoh. Nanda Market lokal produk. Saya pakai foto ini. Setelah itu udah selesai, kita kasih deskripsi toko. Nah, deskripsi toko ini kalau bisa menjelaskan apa sih yang Bapak Ibu jual, seperti itu. Udah selesai. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa untuk disimpan di pojok kanan atas. Nah, berhasil disimpan. Oke, sekarang kita kembali ke toko kita. Lalu kita mau lihat nih toko kita gimana tampilannya. Terus lihat toko saya aja, diklik tadi. Nah, kayak gini tampilan toko online kita. Kita lihat produknya baru satu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ditambah aja sesuai jumlah produk Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi deh toko kita. Nah, itu tadi merupakan cara untuk membuat toko online di Shopee. Bagaimana mudah kan Bapak Ibu? Jadi kita tinggal membuat toko itu hanya memerlukan HP saja, kita sudah bisa jualan dan sudah bisa meraup keuntungan yang banyak sekali karena target pasar kita sangatlah luas. Terus di sini saya akan berbagi beberapa tips jualan di Shopee untuk bisa mendapatkan pembeli pertama dengan cepat. Yang pertama itu berikan harga yang kompetitif. Jadi berikan harga yang bisa bersaing dengan harga lainnya. Jangan terlalu mahal dan juga jangan terlalu murah. Lalu yang kedua itu naikkan produk. Naikkan produk ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh Shopee kepada penjual pemula untuk menaikkan produk agar produk kita yang belum pernah dibeli oleh orang itu bisa naik ke atas. Jadi ketika orang cari, misalnya mencari walang goreng, nanti produk kita bisa di paling atas pencarian dan memungkinkan orang untuk beli produk kita. Lalu berikan promosi. Promosi ini juga sudah disediakan oleh Shopee, yaitu melalui voucher gratis ongkir, bisa juga melalui voucher toko yang disediakan dari Shopee. Lalu kita juga bisa melakukan promosi melalui media sosial yang kita punya. Saya Bapak Ibu punya Facebook. Nah, dipromosikanlah akun Shopee Bapak Ibu itu di Facebook, di WhatsApp, ke keluarga, ke teman-teman. Nanti informasi itu tuh bisa
menyebar luas ke seluruh Indonesia juga. Dan mungkin itu saja penyuluhan kali ini dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga penyuluhan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa meningkatkan perekonomian di Dusun Wiloso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.